Bapak Kerajaan Surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan Hari Ibu bersama-sama, kami boleh mengingat berkat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan, untuk istri yang Tuhan boleh berikan, untuk mama yang Tuhan boleh berikan, yang tanpanya ya Tuhan kami tahu kami tidak bisa ada di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, kiranya Engkau sendiri sungguh boleh memimpin, menyertai ya Tuhan untuk setiap istri ya Tuhan yang ada di tempat ini pada kesempatan ini ya Tuhan, pimpin sertailah kiranya supaya mereka sungguh-sungguh boleh menjadi penolong yang sepadan bagi suami-suami mereka. Mereka juga boleh menjadi mama yang boleh membesarkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami sungguh menyerahkan setiap keluarga kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kalau Engkau boleh memimpin kami dan kami boleh membentuk keluarga di dalam Tuhan. Mampukan kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan kembali keluarga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih pada Kerajaan Surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Ya, saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan masih dalam rangka kita mau mengingat ya kenaikan Tuhan kita yang ke surga. Yang pertama kita akan buka daripada Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mari kita bersama-sama melihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan kita akan memperhatikan ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Jikalau sudah menemukan saya akan membacakan, kiranya saudara boleh memperhatikannya bersama-sama. Ya, Kisah pasal yang pertama ayat yang ke-6 demikianlah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara boleh tandai bagian ini ya, kita akan melihat bagian yang kedua. Mari kita akan membuka bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20. 1 Petrus 3, 18 hingga 20. Jika sudah menemukan kembali saya akan membacakan. Nah saudara, saya tidak akan membacakan secara persis sama. Ya, kiranya saudara boleh memperhatikan bagian apa yang saya agak berbeda dengan terjemahan LAI. Dan nanti saya akan menjelaskan ya kenapa saya menerjemahkannya secara berbeda. Ya saudara perhatikan baik-baik. 1 Petrus pasal ketiga ayat yang ke-18 demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia naik memproklamasikan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kita sekali lagi masuk di dalam doa, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Dalam Kerajaan Surga kami sudah membaca dua bagian dari firman-Mu dan setelah kami akan merenungkannya bersama-sama. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan, nyatakanlah kiranya kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh ya Tuhan sungguh-sungguh mengamini arti daripada Engkau naik ke surga. Apa artinya bagi kami dan betapa kami harus mensyukuri dan mensyukurinya dengan sungguh-sungguh. Pakai hamba-Mu sekali lagi ya Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, saudara, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Ya, bisa dikatakan ya dari 3 hari raya Kristiani yang diakui oleh pemerintah Indonesia, boleh saya rasa kita akan amin kalau saya mengatakan hari kenaikan itu seringkali atau bahkan selalu ya menjadi hari yang kurang diperhatikan oleh gereja, kurang diperhatikan oleh orang Kristen. Ya, saya percaya tidak ada di antara kita gitu ya, yang mungkin akan lupa akan hari Natal. Ya, hari Natal itu otomatis
setiap gereja akan mempersiapkannya, otomatis setiap orang Kristen akan mengantisipasinya. Ya demikian juga dengan hari Jumat Agung dan hari Paskah, ya meskipun memang kalau mau dikatakan bahwa jemaat seringkali lebih menyambut Natal daripada Jumat Agung dan Paskah, tetapi gereja itu sendiri terus mengingatkan jemaat. Ya gereja tahu perlu memastikan setiap anggota untuk tidak hanya menyambut Natal, tapi juga mengingat Jumat Agung dan Paskah karena ini hari yang penting. Ya hari di mana Kristus mati bagi setiap kita, begitu ya, menebus dosa-dosa kita dan bangkit untuk menyatakan kemenangan, ya menjadi buah yang sulung. Ya sehingga meskipun jemaat secara umum akan lebih mengantisipasi Natal, tapi gereja akan berusaha segala cara ya, bagaimana supaya jemaat tidak menganaktirikan Jumat Agung dan Paskah. Tapi pertanyaannya, apakah hal yang sama bisa dikatakan untuk hari kenaikan? Ya, apakah untuk hari kenaikan sungguh-sungguh orang Kristen menyambutnya seperti menyambut hari Natal? Dan ketika orang-orang Kristen tidak menyambut hari kenaikan seperti hari Natal, apakah gereja juga berusaha bagaimana caranya supaya jemaat mengingat pentingnya hari kenaikan seperti yang dilakukan untuk Jumat Agung dan Paskah? Ya, saudara, saya rasa untuk menjawab pertanyaan ini sangat mudah ya. Kalau kita melihat bagaimana perayaan hari kenaikan dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Saya rasa setiap kita bisa mengamini bahwa bagi orang Kristen, kadang-kadang agak ironi ya. Karena negara kita jelas bukan negara Kristen ya. Menganggap hari kenaikan itu sedemikian penting sehingga memerahkan tanggal kalender kita. Tapi kadang-kadang orang Kristennya sendiri tidak melihat hari kenaikan sebagai holy day, tapi sekedar sebagai holiday. Ya, sebagai hari libur panjang ini. Hari kenaikan kapan lagi ya? Karena hari kenaikan itu selalu Kamis, ya Jumatnya cuti bersama, Sabtunya libur, Minggunya haleluya gitu ya. Ya sehingga banyak orang Kristen melihat hari kenaikan bukan sebagai suatu hari yang kudus, sebagai satu hari yang suci, sekedar sebagai sebuah liburan saja. Nah saudara, kalau kita boleh bertanya, kenapa ya kok seperti ini ya? Ya padahal pemerintah kita bukan pemerintah Kristen, bukan negara Kristen. Ya itu mau memberikan tanggal merah. Ya kenapa orang Kristen sendiri sekedar menganggapnya sebagai holiday? Ya sekedar menganggapnya sebagai suatu liburan. Kalau kita boleh melihat secara natur hari kenaikan sendiri dan juga kita melihat natur kita sebagai manusia ya yang masih berada di dalam proses selama di dunia ini sebetulnya sesuatu hal yang bisa dimengerti meskipun bukan berarti bisa dibenarkan. Kenapa kita menyambut Natal? Ya karena pada waktu hari Natal kita tahu, bahkan anak-anak juga tahu ya, ketika Natal mereka akan dapat sesuatu. Ya, menjadi natur manusia ya, kalau kita mendapat sesuatu, waduh kita akan senang sekali. Ya sehingga kenapa anak-anak tidak pernah lupa kalau Desember adalah bulan Natal, ya kan adalah merayakan Natal, ya karena mereka tahu ya pada bulan Desember mereka akan dapat sesuatu. Begitu ya, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang baik bagi mereka, sehingga itu kenapa orang Kristen menantikan hari Natal. Ya demikian pula, ya meskipun tadi saya mengatakan Jumat Agung dan Paskah tidak semeriah seperti Natal, tapi gereja tahu ya, jangan lupa hari Jumat Agung. Karena engkau mendapat keselamatan, ya engkau mendapat pengampunan dosa. Ya pada waktu hari kebangkitan, engkau mendapat pengharapan. Sehingga lihat ya, apa kesamaannya antara Natal dengan Jumat Agung dan Paskah, kita sama-sama dapat. Gitu ya, kita sama-sama mendapat sesuatu. Permisi tanya, kalau hari kenaikan Tuhan Yesus saudara dapat apa ya? Dapat bunga apa? Dapat gift? Oh itu karena hari ibu itu. Ya, kalau hari ibu masih dapat gift ya. Kalau hari kenaikan kira-kira saudara dan saya dapat apa ya? Dapat apa? Dapat kerjaan. Ya, beritakanlah Injil kepada segala bangsa, gitu ya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Setelah mengatakan hal seperti itu, Yesusnya naik ke surga itu. Ya, sehingga kita dapat apa ya? Kita dapat kerjaan ini. Sudah ditinggal, gitu ya, sudah ditinggal, masih dikasih kerjaan lagi. Ya, sehingga saudara kita perlu heran enggak ya, kalau tidak banyak orang Kristen itu kemudian menjadi antusias di dalam menyambut hari kenaikan.
Ya, sehingga saya masih ingat pada waktu saya mengambil studi di Amerika ya, pada waktu anak saya masih 4-5 tahun, masih 5 tahun, gitu ya, 5-6 tahun lah. Sehingga saya ingat ya pada waktu saya akan ke bandara, ya dia tidak mau mengantarkan saya loh. Ya pagi-pagi itu ya, saya mesti ke bandara, dia bilang, wah saya ngantuk, enggak mau ikut. Wah saya sudah merasa ini. Ya padahal ini papanya kan bukan cuma sekedar pergi besok pulang, gitu ya, setengah tahun lagi baru bisa pulang atau sekian bulan lagi baru bisa pulang gitu. Dia nggak mau nganterkan. Ya sehingga saya mulai berasa ya. Cuman ya gimana saya harus segera pergi. Ya karena kalau enggak ya ditinggal pesawat. Ya sehingga pada waktu saya sampai di sana betul ya dia ngambek. Ya sehingga bersyukur istri saya boleh ajak dia bicara, ya sehingga perlu waktu beberapa saat ya untuk dia kemudian bisa mengampuni papanya ya. Kok enggak ke Amerika, kok enggak ngajak-ngajak dia gitu ya. Padahal kan saya ke Amerika bukan untuk jalan-jalan. Ya tapi saya mengerti ya masih anak gitu ya, masih seorang anak ya sehingga pada waktu ditinggal merasa ini saya kok enggak diajak ya. Kenapa saya kok ditinggal? Saudara ada merasa hal yang sama enggak ya berkenaan dengan hari kenaikan? Jujur ya, kalau saudara boleh pilih ya, saudara pilih Yesus itu naik ke surga dan setelah naik sekarang 2000 tahun belum juga datang untuk yang kedua kali, atau sebetulnya ya kita mempunyai pengharapan yang sama dengan para murid. Ya tadi kita membaca para murid bertanya apa kepada Tuhan Yesus, ya para murid bertanya, Tuhan apakah sekarang? Ya apakah sekarang engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara, ini adalah suatu kerinduan dan bahkan suatu kerinduan yang lebih besar kalau mau dikatakan lebih daripada yang tadi anak saya itu rasakan. Nah kita, ya saya tidak tahu ya saudara, ada nggak ya yang sempat sudah lahir pada waktu Indonesia belum merdeka? Andai kata ada pun gitu ya, mungkin saudara pada waktu masih sangat-sangat kecil ya, belum sepenuhnya menyadari ya bagaimana susahnya ketika kita hidup sebagai orang jajahan. Ya, jadi kalau ada orang hari ini yang mengatakan merdeka, tidak merdeka, sama saja. Itu bagi saya hanya menunjukkan satu hal. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia tidak tahu ya. Dia tidak tahu betapa susahnya ketika hidup pada waktu masih dijajah Belanda atau pada waktu masih dijajah Jepang. Ya kalau dia tahu gitu ya, tidak mungkin kita akan mengatakan merdeka atau tidak merdeka sama saja, beda. Ya, sehingga meskipun kita tahu pemerintah kita ada banyak kekurangan begitu ya, seringkali kita melihat kok seringkali banyak ketidakadilan, tetapi bagaimanapun tidak sama ya ketika sekarang Indonesia sudah merdeka dibandingkan dengan Indonesia belum merdeka. Ya, sehingga kita akan kesulitan untuk mengerti ya betapa besar harapan para murid. Kami sudah mengikut engkau. Ya bahkan ketika engkau mati, begitu ya, kami tetap menantikan engkau. Para murid kan berkumpul bersama-sama ya setelah Yesus mati dan selama Yesus itu berada di dalam kuburan. Dan sekarang engkau sudah bangkit. Ya, ini sesuatu hal yang besar, kebangkitan hal yang besar sehingga Tuhan mestinya sekarang ya. Ya mestinya sekarang ya engkau memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya saudara bisa merasakan harapan mereka, hasrat mereka begitu ya. Ini Israel loh. Ya ini Israel, ya ini bangsa pilihanmu sekarang menjadi jajahan Roma. Apakah sekarang ya engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya sehingga saudara, ya apa yang mereka rasakan ya ketika Yesus mengatakan kepada mereka, ya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kira-kira para murid berpikir apa ya? Sudah enggak dikabulkan gitu ya, dikasih kerjaan lagi, ya tidak dikabulkan itu sudah satu hal. Ya, untuk orang-orang Israel yang sudah menantikan itu selama lebih dari 100 tahun, ya itu sesuatu hal yang berat. Dikasih kerjaan lagi dan dikasih kerjaan yang tidak mudah lagi. Yang kau akan memberitakan Injil di Yerusalem, ya di Samaria, di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Ya, sehingga saudara izinkan saya mengatakan pada hari ini ya, diperlukan sungguh-sungguh suatu kedewasaan.
Ya, diperlukan suatu kedewasaan untuk para murid dan juga untuk setiap orang Kristen pada hari ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh mensyukuri, kalau kita sungguh-sungguh mau menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam satu pengertian, tidak perlu kedewasaan untuk menyambut hari Natal. Ya, karena tadi saya mengatakan anak-anak juga senang kok kalau hari Natal. Ya, agak diperlukan kedewasaan untuk bisa menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tapi sekali lagi, ya anak-anak juga sering kok mendengar, Yesus mati loh ya untuk kamu mendapatkan keselamatan. Ya, sehingga meskipun agak lebih sulit dibandingkan dengan Natal, ya tapi kita bisa mengatakan anak-anak juga. Ya, anak-anak juga bisa menyambut itu hari kematian, anak-anak juga bisa menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka dapat sesuatu, mereka dapat keselamatan. Meskipun mungkin mereka belum sepenuhnya menyadari apa artinya keselamatan, apa artinya hidup kekal. Tapi mereka tahu kok, ini sesuatu hal yang baik bagi mereka. Ya, sehingga tidak perlu kedewasaan yang seperti apa ya, untuk kita bisa menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tetapi ya, sungguh-sungguh diperlukan suatu kedewasaan. Dan bahkan dalam pengertian ini ya, kalau saudara mau tahu, kalau kita mau tahu, kita ini orang Kristen yang kedewasaannya sudah seperti apa, ya itu bisa diukur bukan dengan kalau Natal kebaktiannya jemaatnya lebih banyak, bukan itu ya. Bahkan juga bukan kalau ini Jumat Agung dan Paskah yang beribadah juga sama, tidak berkurang, begitu tidak ya. Tapi kalau kita mau tahu ya orang Kristen atau sebuah gereja itu kedewasaannya seperti apa, bisa dilihat pada waktu hari kenaikannya. Ya, bisa dilihat pada waktu hari kenaikannya. Karena sangat-sangat diperlukan kedewasaan. Apa sih hubungannya ya? Antara hari kenaikan dengan kedewasaan iman di dalam Tuhan. Dua hal. Ya, dua hal. Kenapa perlu kedewasaan untuk sungguh-sungguh bisa menyambut hari kenaikan? Karena yang pertama ya, diperlukan sungguh-sungguh kedewasaan untuk kita bisa mengamini apa sebetulnya artinya ketika Yesus naik ke surga dan apa artinya bagi saya. Ini yang pertama. Ya, diperlukan kedewasaan. Anak-anak sulit mengerti kenapa saya ditinggal. Gitu ya, apa baiknya bagi saya kalau saya ditinggal? Ya sulit. Ya, diperlukan kedewasaan ya untuk sungguh-sungguh mengerti apa artinya Yesus naik ke surga dan apa artinya itu bagi saya. Sehingga saudara yang mengikuti perayaan hari kenaikan di pusat pada hari Kamis kemarin, ya saudara tentunya masih ingat, ya Pak Tong mengatakan hari kenaikan itu adalah hari kemenangan. Gitu ya, hari kemenangan. Sehingga begitu dia mulai khotbah pertamanya dia mengatakan haleluya gitu ya. Haleluya gitu. Kenapa haleluya? Karena Kristus telah menang. Ya, siapa yang masih ingat Yesus menang akan apa saja? Ya, beliau mengatakan 4 kan, begitu ya. Pada waktu hari kenaikan itu menunjukkan Yesus menang atas dosa, ya menunjukkan dia menang atas maut. Yang ketiga, itu menunjukkan dia menang atas setan. Dan yang keempat, itu dia menang atas dunia. Ada 4 kemenangan. Ya, kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, ya kemenangan atas manusia, kemenangan atas setan atau kuasa kegelapan. Ya, untuk kemenangan atas maut tentunya kita semua sudah jelas. Ya, kenaikan itu menunjukkan ya bahwa betul-betul dia itu sudah bangkit dan kenaikan itu menunjukkan dia sudah bangkit dan setelah bangkit dia tidak mati lagi. Itu adalah betul-betul kemenangan atas maut secara total. Ya, sehingga pernah ada jemaat yang tanya kepada saya, "Pak, kenapa kok Yesus disebut sebagai buah sulung? Kan sebelum Yesus juga ada yang sudah bangkit. Bahkan di perjanjian lama kan anak janda Sarfat lah. Gitu. Itu kan juga sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus kan bukan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kenapa kok dia yang menjadi buah sulung? Sulung itu artinya kan pertama. Nah saudara, tanpa hari kenaikan ya, itu merupakan pertanyaan yang sah. Ya, jikalau Yesus tidak naik ke surga, itu pertanyaan yang sah. Yesus kan bukan yang pertama mati, bukan pertama bangkit dari antara orang mati ya.
gitu ya. Tapi kenapa kok dia menjadi buah sulung? Ya sehingga kenaikan ke surga itu yang memberitahukan kepada kita, yang membedakan Yesus dari orang-orang yang bangkit sebelumnya adalah setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi. Ya sehingga Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, terus setelah dia bangkit bagaimana? Ya mati lagi. Begitu ya? Ya tidak ada, ya meninggal kembali. Demikian pula Alkitab mencatat ya pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu dia mati terbukalah kubur. Bangkitlah orang-orang kudus dan mereka memasuki Yerusalem. Tapi setelah itu ya kembali lagi ke kubur. Ya manusia berdosa tetap adalah manusia berdosa dan upah dosa tetap adalah maut. Ya sehingga kenaikan Yesus ke surga itu menunjukkan dia berbeda. Ya dia berbeda daripada kita. Setelah mati dia bangkit, setelah bangkit dia naik, bukan dia kembali ke kuburan. Dalam pengertian itu kita bisa melihat Yesus menang atas maut. Ya, kenapa dia bisa menang atas maut? Yang kedua, karena itu menunjukkan dia menang atas dosa. Ya, sehingga Alkitab mengatakan di dalam segala hal Yesus dengan kita itu sama. Ya saudara, hari ini yang berbeban berat, saudara yang hari ini merasa berbagai-bagai kesulitan, saudara bersyukur ya, Tuhan kita di tengah-tengah dunia, dia mengalami apa yang saudara itu alami. Ya pernah dianggap gila oleh keluarganya sendiri, begitu ya ditolak sini, ditolak sana, ya mesti ready 24/7, ada orang nanya maksudnya menjebak. Gitu ya, sehingga apapun kesulitan saudara ya, kalau saudara mengingat Kristus, saudara akan mengamini loh. Tidak ada kesulitan kita itu yang Kristus tidak pernah mengalami dan mengalaminya bahkan mungkin lebih sulit daripada kita. Ya tapi dalam segala hal Alkitab mencatat Yesus tidak pernah berdosa. Ya kebangkitannya itu menunjukkan dia tidak berdosa dan kenaikannya ke surga itu mengafirmasi dia tidak pernah berdosa. Karena ya, jikalau Yesus berdosa satu kali saja, jikalau dia gagal satu kali saja, dia tidak bisa kembali ke surga. Ya saya menyadari itu ya ketika sekian belas tahun yang lalu berbincang-bincang dengan pendeta Michael Densmore ya, dan dia mengatakan satu hal yang seharusnya kita semua sudah tahu sih, tapi mungkin kurang menyadari ya. Adam mesti keluar dari sorga itu setelah berbuat berapa dosa. Ya, Adam keluar dari sorga, diusir dari sorga itu setelah berbuat berapa dosa? Satu, begitu ya, satu. Ya, kenapa? Karena di surga betul-betul tidak bisa ada dosa. Ya begitu di surga itu ada dosa, apa bedanya surga dengan dunia? Tidak ada. Ya, sehingga satu dosa itu cukup untuk membuat Adam dan Hawa tidak bisa lagi tinggal di Taman Eden. Ya, sehingga jikalau ya Yesus kemudian satu kali saja dia gagal, satu kali saja dia berdosa, dia tidak kembali ke surga. Dan saudara dan saya tidak bisa merayakan hari kenaikan pada 3 hari yang lalu. Ya, sehingga kenaikan Yesus ke surga itu menunjukkan dia menang atas maut. Ya, kenaikan Yesus ke surga itu menunjukkan dia menang atas dosa. Ya, kenaikan Yesus ke surga itu juga menunjukkan dia menang atas orang berdosa, sekaligus dia menang atas kuasa kegelapan. Nah saudara, ayat yang tadi kita baca ya, bagian yang kedua yang tadi kita baca dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Ya, saya percaya ini ayat yang cukup terkenal, ya meskipun memang tidak seterkenal yang Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya tidak tahu ya, apakah ada di antara saudara yang belum pernah membaca ayat ini, begitu ya. Dan bagi saudara yang sudah pernah membaca 1 Petrus pasal ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-20, siapa yang kemudian ada pertanyaan yang sampai sekarang mungkin belum terjawab ya. Ayat ini mengatakan apa? Kalau saudara membaca di dalam versi LAI ya, dikatakan bagaimana ayat yang ke-19, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ini artinya apa ini? Ya, apakah seringkali yang dimengerti adalah setelah Yesus itu mati di atas kayu salib, apakah setelah dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia kemudian ke neraka ya?
Ya karena di mana tempat roh-roh, di mana tempat roh-roh yang tidak taat pada waktu zaman Nuh, ya tentunya mereka di neraka. Ya sehingga apakah berarti ya Yesus setelah dia disalib, ya setelah dia menghembuskan nafas terakhir, ternyata belum selesai. Ya ternyata salah itu. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, selesai. Dan setelah itu dia menghembuskan nafas terakhir, Tuhan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Jangan-jangan belum selesai nih. Ya masih ada kelanjutannya. Yesus mesti harus PI. Ya cuman kalau kita PI-nya itu ke jalan-jalan, Yesus PI-nya ke neraka ini. Memberitakan Injil kepada roh-roh yang tidak taat. Ya sehingga apa artinya ini? Apakah ada kesempatan yang kedua? Ya apakah setelah mati ada kesempatan untuk boleh mendengarkan Injil? Nah saudara, kalau kita mengerti bagian ini dengan lebih tepat, ya kita akan melihat maksudnya bukan seperti itu. Ya sehingga apakah LAI salah menerjemahkan? Dalam satu pengertian sih tidak. Gitu ya. Dalam satu pengertian tidak, tetapi memang bahasa Indonesia ya itu cukup terbatas di dalam menerjemahkan bahasa Yunani. Ya sehingga ketika tadi saya membaca, saudara memperhatikan enggak ya? Saya yang tidak persis sama itu yang mana? Ya kalau dalam LAI tadi saudara sudah melihat ya, dikatakan kepada roh mereka yang Yesus pergi memberitakan Injil. Kalau tadi saya membaca apa? Yesus naik memproklamasikan Injil. Ya, sehingga pergi. Ya, itu bukan terjemahan yang salah. Naik kan juga pergi. Ya, demikian juga kan ke neraka kan juga pergi, Pak. Kenapa kok Pendeta Hendri menerjemahkan naik? Karena saudara mesti memperhatikan urut-urutannya. Boleh kembali buka Alkitab saudara sehingga saudara bisa mengerti dengan lebih jelas. Begitu ya, ya urut-urutannya. Perhatikan mulai ayat yang ke-18 dikatakan apa? 18 berbicara mengenai Yesus yang mati. Begitu ya, Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah ini yang penting ya, 18 juga berbicara mengenai Yesus yang telah dibangkitkan menurut roh. Lihat ya, jadi 18, ya 1 Petrus 3:18 berbicara mengenai Yesus yang mati, sekaligus juga berbicara mengenai Yesus yang bangkit. Ya, sehingga kalau 18 hanya berbicara mengenai Yesus yang mati, kemudian 20-nya baru berbicara mengenai Yesus yang bangkit. Begitu ya. Oh, ya maka 19, 18 Yesus mati. 20 Yesus bangkit. Berarti 19-nya itu di tengah-tengahnya. Berarti artinya apa? Nah bisa jadi artinya seperti tadi yang saya katakan ya, yang LAI catat ya, jangan-jangan dia turun nih. Ya, setelah dia mati, sebelum dia bangkit, dia turun dulu ke neraka memberitakan Injil kepada roh-roh yang hidup pada zaman Nuh. Ya itu kalau ayat 18-nya hanya mencatat mengenai kematian. Tapi saudara baca tidak kan? Ayat 18 itu mencatat mengenai kematian. Ayat 18 juga mencatat mengenai kebangkitan. Lah masa mati kemudian bangkit baru ke neraka gitu ya. Tidak. Ya sehingga saudara itu kenapa tadi saya menerjemahkan dengan naik. Demikian pula ya, kata memberitakan itu tidak salah. Tetapi kata yang sama juga bisa diterjemahkan sebagai memproklamasikan. Ya, memproklamasikan Injil. Artinya apa memproklamasikan Injil? Artinya bukan Yesus kemudian mempi. Ya sekarang kamu sudah sadar ya, dulu waktu kamu zaman Nuh, ya enggak mau percaya, sekarang mau bertobat. Begitu ya, aku sudah mati loh, mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan dalam pengertian seperti itu ya, tetapi dalam pengertian ketika Yesus naik ke surga, dia memproklamasikan, begitu ya, siapa? Ya ini bukti, siapa yang menang, siapa yang tertawa terakhir, ya siapa yang benar dan siapa itu yang salah. Itu namanya memproklamasikan. Ya seperti seorang jenderal yang habis menang berperang, atau seorang raja yang habis menang berperang, dia masuk ke dalam kota dengan mengendarai kuda yang perkasa gitu ya, dengan iring-iringan. Sedang apa ya?
Kenapa masuk ke kota aja mesti dengan iring-iringan begitu ya. Kemudian tawanan-tawanan itu di belakang. Ya itu sebagai suatu proklamasi. Proklamasi kabar baik, yaitu dia sudah menang. Dan sekarang dia membawa kemenangan itu kepada rakyatnya. Itu sebetulnya artinya. Ya jadi setelah Yesus mati, kemudian dia bangkit. Dia naik ke surga, dia memproklamasikan kemenangan. Kenapa kok secara khusus dicatat kepada roh-roh yang hidup pada zaman Nuh? Ya karena mereka adalah simbol dari mereka yang tidak percaya. Ya sehingga saudara pada waktu Nuh membuat bahtera ya. Saudara mungkin pernah mendengar cerita sekolah minggu gitu ya. Orang-orangnya itu masyarakat mengejek dia, lu ngapain buat bahtera kok di atasnya gunung gitu ya, sudah tidak waras ya. Bahkan saya pernah mendengar ya satu cerita, pastinya ini nggak ada di Alkitab ya, begitu ya, nggak ada di Alkitab ya, sehingga saudara jangan cari ayat Alkitabnya itu mana. Ada orang-orang pada waktu itu ya, yang karena ini apa ya, akhirnya mereka mengerjai Nuh. Dengan cara apa? Begitu ya. Dengan cara mereka kemudian ya kalau buang kotoran itu buang kotorannya di tempatnya Nuh. Begitu sehingga sampai bahtera itu cukup penuh dengan kotoran manusia. Ya, kemudian apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah mereka kemudian terkena penyakit. Ya, penyakit kulit. Begitu ya. Penyakit kulit sehingga mereka semakin jengkel. Ini gara-gara Nuh ini. Ya, sehingga mereka semakin giat untuk membuang kotoran di tempatnya Nuh. Sampai kemudian satu orang itu kepleset, ya terpleset jatuh, gitu ya. Waduh dia marah-marah jatuh kepada kubangan kotoran ya. Kemudian kok dia sembuh. Ya, sehingga kemudian orang-orang yang lain yang sakit kulit sama-sama terjun ke bahtera Nuh sehingga sampai bahteranya itu bersih kembali dan mereka sembuh. Nah sekali lagi ya, ini bukan cerita Alkitab, begitu ya. Tetapi secara sifat atau secara semangat itu ya kita bisa mengamini ya para pengejek. Ya seperti hari ini ya apa sih hari kenaikan? Ya apa sih? Ya percaya Yesus itu selamat, tidak salah ya. Ada orang itu bangkit, apa sih? Hari ini pun ada banyak pengejek. Pada waktu Yesus di tengah-tengah dunia pun itu banyak pengejek. Katanya mau menyelamatkan. Ya kalau mau menyelamatkan ya turun dong. Ya masa menyelamatkan kok di atas kayu salib? Coba kamu turun. Ya selamatkan dirimu, sehingga kami percaya kepada engkau. Nah itu pengejek. Ya sehingga pada waktu Yesus naik ke surga, dia menyatakan kemenangannya kepada mereka. Ya dia menang atas dunia, dia menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Jelas ya artinya ya. Jadi apa artinya ayat ini? Artinya adalah setelah dia bangkit, dia naik ke surga, menyatakan berita kemenangan. Berita Injil, tapi bukan di dalam rangka untuk mempi mereka. Karena Alkitab jelas mengatakan orang hidup satu kali, kemudian mati, kemudian dihakimi. Ya, sehingga kalau mau percaya kepada Kristus, itu percaya selama kita hidup. Tidak ada kesempatan setelah kita mati, baru kemudian kita percaya kepada Kristus. Ya, sehingga kepada mereka, bukan mereka mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil kedua, tapi mereka harus menyaksikan. Sama seperti ketika mereka menyaksikan Nuh masuk ke dalam bahtera. Kemudian pintu itu tertutup dan hujan ternyata turun betulan. Dan hujan tidak berhenti, tapi sudah terlambat. Demikian pula sekarang mereka menyaksikan Yesus naik ke surga sebagai pernyataan bahwa dia itu menang. Sehingga hari kenaikan itu merupakan hari kemenangan Tuhan kita. Hari di mana dia kembali kepada tahta Bapa. Hari di mana dia diterima persembahannya dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Begitu, dan Allah memberikan kepada dia nama di atas segala nama. Ya, sehingga pada waktu nanti dia datang kedua kali, Alkitab mencatat segala lutut akan bertelut kepada dia. Segala lidah akan mengaku dia adalah Tuhan. Ya, karena memang dia sudah naik ke surga dan dia sudah ditahbiskan sebagai raja di atas segala raja. Nah saudara, itulah arti daripada hari kenaikan Yesus ke surga. Pertanyaannya sekarang adalah, bagi saya terus itu apa? Begitu ya, bagi saya terus itu apa? Ya tadi ya, saya mengatakan anak saya ketika saya berkesempatan studi di Amerika,
Gitu ya. Kalau saya percaya kalau sekarang anak saya itu remaja ya, harusnya dia akan bersikap lain ya. Kalau sekarang anak saya sudah pemuda ya, bersikap lain. Tapi pada waktu itu ya tahu sih papa ke Amerika gitu ya. Ya sehingga itu artinya ada kesempatan untuk belajar lebih, bisa melayani lebih. Tapi ya karena waktu itu dia masih seorang anak, dia kesulitan. Nah, saudara saya percaya ya hari ini kita mungkin harusnya lebih dewasa daripada itu. Ya kita nggak merasa bahwa Yesus enak ya di surga ya, ing bodaulo gitu ya. Sekarang gantian saya yang dikasih kerjaan ya, memberitakan Injil ke seluruh dunia ya, begitu ya. Saya percaya kita harusnya ya kalau jemaat GRI lebih dewasa daripada itu. Cuman ya pertanyaannya sudah sedewasa apa itu? Jika coba ya, saya akan berikan 2 perbandingan. Saudara jujur, saudara lihat kira-kira saudara mirip yang mana itu. Ya, apa bedanya ya? Ketika sesama saudara seiman, begitu ya, yang kita kenal, ya katakanlah salah seorang dari jemaat Sunter, begitu ya, yang kita kenal baik atau pengurus Sunter yang kita kenal baik, yang kita tahu bahwa dia baru saja dipromosikan atau baru mendapatkan berkat yang besar atau baru punya cucu, begitu ya, dengan kalau suami kita yang dipromosikan atau anak saudara yang baru punya anak. Ya, anak pertama saudara baru punya anak pertama. Yang berarti saudara baru punya cucu pertama. Gitu ya. Apa persamaannya? Dan apa perbedaannya? Ya antara saudara seiman kita gitu ya, yang baru punya cucu atau baru dipromosikan dengan kalau itu suami kita baru dipromosikan atau orang tua kita baru dipromosikan atau anak kita yang pertama, anak laki kita yang pertama apalagi gitu ya, baru punya cucu pertama laki lagi. Wah, orang Tionghoa ya gitu ya. Kira-kira persamaan dan perbedaannya apa? Ya saudara, saya rasa lebih banyak mana ya persamaan atau perbedaan ya. Persamaannya ya kita sama-sama bersyukur. Begitu ya. Seringkali kalau di dalam grup majelis atau dalam grup penatua, kalau ada anaknya baru diwisuda, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya, begitu ya. Atau baru merayakan sesuatu anniversary atau ulang tahun, selamat ya, selamat ya, selamat ya, selamat ya. Ya sama-sama kita bersyukur ya. Tetapi ya mungkin setelah itu ya tidak ada lagi persamaannya sih. Begitu ya. Setelah selamat ya, selamat ya, selamat ya, lalu ya sudah ya. Ya paling kalau kita kenal cukup baik ya, traktir dong, gitu kan? Ya barusan naik jabatan dia, traktir dong, baru dapat gangdau ya, dapat apa tuh namanya, dapat cuan dia, traktir dong, selamat ya, traktir dong, ya sudah kan? Begitu ya. Saudara bersyukur enggak? Ya bersyukur. Gitu ya, harusnya tadi saya mengatakan harusnya kita enggak lagi terlalu kanak-kanak untuk kenapa kok dia yang dapat ya, kok bukan saya. Gitu ya, harusnya tidak ya. Ya sehingga pada waktu kita melihat, wah dia cucu pertama, wah selamat ya jadi opa ya gitu ya. Selamat, kita ikut bersuka cita. Tapi setelah ikut bersuka cita, plus tadi mungkin minta ditraktir itu ya. Setelah itu lalu apa? Ya sudah, ya mau apa lagi? Betul kan? Sama atau beda ya? Kalau itu suami saudara yang dapat promosi atau saudara yang baru dapat cucu pertama. Sama atau beda? Ya beda sekali dong. Begitu ya? Beda sekali kan? Ya saudara nggak akan cuma sekedar selamat ya nak, ya atau selamat ya pak, ya atau selamat ya ko gitu ya. Kalau suaminya dapat promosi, tidak kan? Ya saudara mengasihi mereka. Ya sehingga bagi saudara keberhasilan mereka itu keberhasilan saudara dalam pengertian yang sekonkrit-konkritnya. Betul ya? Ketika suami itu dipromosikan dan saudara istrinya, saudara anaknya, ya maka saudara akan mempunyai rasa syukur yang beda level. Ya karena tadi yang pertama ini adalah suami saya, ini adalah orang tua saya, tetapi juga karena saya adalah anaknya. Ya sehingga kalau orang tua saya berhasil, tidak mungkin itu tidak berkenaan dengan saya. Demikian pula, ya kalau kita mendapat cucu yang pertama, ya tidak akan kita kemudian sekedar selamat ya nak, papa turut bersuka cita, God bless. Tidak ya. Sampai kita pulang juga kita terus memikirkan, ya bahkan banyak orang yang mengatakan ya, seringkali itu kakek nenek lebih bahagia daripada orang tuanya ya pada waktu dapat cucu yang pertama. Amin. Ya mana lebih bahagia ya, orang tua dapat anak pertama atau kakek nenek dapat cucu pertama. Ya mana lebih bersuka cita?
Gitu ya. Seingat saya ya pada waktu saya anak pertama, ya lahir anak pertama berarti cucu orang tua saya yang pertama ya, begitu ya. Betul, rasanya orang tua saya lebih bahagia dari saya loh. Ya bukan berarti saya tidak bahagia ya, tapi betulan orang tua saya lebih bahagia daripada saya. Kenapa ya? Ada seorang emak pernah kemudian sekali ngomong sama saya, betul Pak Hendri. Ya kalau ketika Pak Hendri punya anak ya, wajar kalau papa mama tuh lebih bahagia daripada Pak Hendri. Kenapa? Karena orang tua selain bahagia juga mesti mikir biaya. Betul ya? Yang ngomong ini emak-emak loh ya, bukan saya ya. Ya, sementara kalau emak engkong itu ya senang ya cucu pertama, ketika cucunya sakit bagaimana? Ya kembalikan ke orang tuanya. Ya kan kamu papa mamanya gitu ya. Ya sehingga pada waktu ya wajar-wajar juga, betul juga ya. Ketika cucu pertama, waduh seneng gitu ya, nimang cucu sudah sekian waktu yang lalu. Pada waktu anak saya masih kecil, sekarang berkesempatan nimang lagi baby gitu ya, cucu saya. Ya sehingga ya kakek nenek akan bersuka cita ya. Ya sehingga saudara sejauh mana kita menyadari ya, kenaikan Yesus ke surga, kita seperti apa nih? Nah jujur ini, termasuk yang mana? Gitu ya bahkan kita yang kami selalu hadir merayakan, saudara merayakan seperti kalau saudara seiman kita itu mendapat berkat, atau saudara merayakan seperti kalau orang tua kita, suami kita, anak kita itu mendapatkan berkat. Yang mana ya? Jujur, begitu ya. Ya kita merayakan, sama-sama merayakan, sama-sama bersyukur. Bersyukur yang mana ini? Gitu ya. Ya kalau saya boleh menebak ya, saya khawatir ya, jangan-jangan meskipun kita itu merayakan sih merayakan, bersyukur juga kemarin kalau saudara ke Kemayoran cukup penuh di sana, begitu ya, meskipun tidak jauh-jauh, tidak sepenuh Natal atau Jumat Agung gitu ya. Tapi ya jemaat GRI at least merayakan. Gitu. Tapi kemudian merayakannya seperti apa? Ya sesungguh-sungguh apa? Ya, semenghayati apa? Nah kalau kita lebih daripada yang pertama, kalau kita lebih dekat dengan yang pertama ya, ketimbang yang kedua, kita harus nanya loh. Saya sedewasa apa ini ya? Sejauh apa saya itu menyadari ya, kalau Yesus naik ke surga, bukan karena dia pariwisata. Bahkan bukan cuma sekedar dia itu mendapatkan berkat, dia mendapatkan nama di atas segala nama begitu ya. Tidak ya, itu betul-betul terkait dengan saya. Sehingga saya juga boleh tanya ya, jujur ya, jangan berikan saya jawaban normatif itu. Kira-kira pada waktu tadi saudara membaca, para murid nanya, gitu ya, Tuhan, apakah sekarang sudah waktunya Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Siapa di antara saudara yang bersyukur Yesus menjawab seperti yang tadi saudara baca, mengenai itu bukan urusanmu, ya di dalam tangan Tuhan. Waktu itu hanya di dalam tangan Bapa yang sesuai dengan kuasanya. Saudara bersyukur Yesus menjawab seperti itu, atau saudara sebetulnya ya, kalau bisa, kalau mungkin lebih pilih Yesus mengatakan, ya sekarang, oke, siap. Begitu ya, hari ini kan jawaban bagusnya itu ya, siap, ya tidak lama lagi. Saudara lebih pilih yang mana, yang pertama atau kedua? Coba ya, jujur ya ini ya, saudara pilih Yesus menjawab seperti kisah para rasul, atau saudara milih Yesus langsung, oke siap, tidak lama lagi. Begitu ya, tidak lama lagi saya akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Pilih mana? Siapa pilih yang pertama? Siapa pilih yang kedua? Sisanya pilih Yesus tidak usah kembali gitu. Sekalian pergi sudah. Gitu ya, tidak usah balik. 2000 tahun tidak balik-balik gitu ya, masih janji-janji gitu ya. Yang mana ya gitu ya. Nah saudara, harusnya loh ya, kalau bagi kita, ya harus yang pertama dong. Justru kita bersyukur Yesus mengatakan seperti ini. Loh Pak kenapa ya? Karena Bapak hamba Tuhan. Bukan, karena saya orang Tionghoa. Ya apa hubungannya ya? Harusnya ya, kalau kita orang Tionghoa, saudara juga orang Tionghoa, ada orang Batak, ada orang Minang di sini, ada orang Ambon. Harusnya kita pilih yang pertama. Bukan cuma sekedar karena saya hamba Tuhan atau saudara majelis pengurus begitu ya. Kita harus pilih yang pertama tadi justru karena kita ini orang Indonesia. Ya karena jikalau waktu itu Yesus langsung mengabulkan permintaan para murid, ya saudara kapan Injil nyampe ke Indonesia? Gitu ya, kapan Injil nyampe ke Jakarta? Kapan Injil nyampe ke Sunter? Ya tidak ada. Gitu ya, sehingga kalau pada waktu itu ya Yesus langsung mengaminkan permintaan para murid, ya semua warga kerajaan surga itu orang Yahudi, ya plus beberapa orang seperti Rahab
dan mungkin Naaman dan mungkin beberapa orang non-Yahudi yang lain, janda Sarfat dan dan yang lain begitu. Ya enggak ada. Ya enggak ada orang Tionghoa di surga, enggak ada orang Batak di surga, enggak ada orang Minang di surga. Loh, betul loh, ya kan? Ya sekarang kalau hari ini ya di surga nanti kita ketemu orang Tionghoa, orang Batak, orang Madura, orang Ambon begitu ya. Itu karena Yesus naik ke surga terlebih dahulu. Ya sehingga Roh Kudus itu bisa turun dan kemudian Injil diberitakan kepada segala bangsa termasuk bagi setiap kita di tempat ini. Saudara, itu kurang relevan apa bagi kita? Begitu ya? Itu kurang langsung apa ya dampaknya bagi kita? Ya tidak bisa lebih langsung lagi loh. Jadi kalau Yesus pada waktu itu tidak naik ke surga ya, Roh Kudus tidak turun, tidak ada keselamatan kecuali bagi orang-orang Yahudi dan plus minoritas sekali orang-orang non-Yahudi. Ya sehingga kita yang dewasa harusnya kita bersyukur ya, Yesus naik ke surga ya. Berarti orang ke salib bukan hanya untuk satu suku saja. Salib bukan hanya untuk satu bangsa saja. Salib itu untuk berbagai suku, bangsa seperti yang kita bisa lihat pada hari ini. Dan yang pertama ini. Sehingga seharusnya ya sebagai orang Kristen kita bersyukur untuk hari Natal. Kita bersyukur untuk hari Jumat Agung. Kita bersyukur untuk hari Paskah. Sebagai orang Kristen Tionghoa. Sebagai orang Kristen Batak. Sebagai orang Kristen Minang, Ambon begitu ya, dan yang lainnya, Sunda, kita harus bersyukur Yesus naik ke surga. Sama seperti anak tadi yang bersyukur papanya naik jabatan. Seperti tadi bapak tadi atau mama tadi yang anaknya punya anak. Begitu ya, kita harus bersyukur ya karena kita yang mendapatkan berkatnya. Ya, orang Kristen dari berbagai bangsa lain itu yang mendapatkan anugerahnya. Kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Nah ini yang pertama. Begitu ya, diperlukan kedewasaan ya. Untuk kita melihat, oh ternyata beneran ya. Bukan cuma karena hamba Tuhan mesti lip service ya. Mendorong-dorong kita supaya merayakan hari kenaikan ya. Betul ya, karena saya bukan cuma orang Kristen loh. Saya orang Kristen non-Yahudi. Ya, saya pernah lihat buku silsilah nenek moyang saya. Orang Tionghoa itu kan kalau buku silsilah kan lengkap sekali ya. Saya Wang Ding-en, begitu ya. Langsung saya tahu kalau saya generasi keberapa. Generasi orang tua saya Wang apa, generasi anak saya Wang apa, lain. Ya, setahu saya sih ketika saya cari-cari nenek moyang saya tidak ada loh. Nenek moyang saya itu Abraham, Ishak dan Yakub. Sama? Begitu ya. Tidak ada ya. Kita tidak punya nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Kok bisa mendapatkan janji Abraham? Ya karena Yesus naik ke surga. Begitu ya, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke tengah-tengah dunia, Injil diberitakan, nah keselamatan untuk segala bangsa. Kita harus bersyukur loh. Ya, orang Kristen Indonesia harus bersyukur hari kenaikan. Ya, seperti kita bersyukur hari Natal, Jumat Agung dan Paskah. Ini yang pertama. Ya, kenapa diperlukan kedewasaan ya untuk bisa mensyukuri hari kenaikan. Dan yang kedua, kenapa juga diperlukan kedewasaan untuk bisa mensyukuri hari kenaikan. Karena hanya orang dewasa yang bisa bersyukur ketika diberikan tanggung jawab. Hanya orang dewasa yang merasa terhormati ketika kita tahu orang yang penting mau mempercayakan hal yang penting itu kepada kita. Anak-anak sulit. Gitu ya, anak-anak sulit, bantu mama ya, begitu ya. Aduh, kenapa mesti bantu mama, gitu ya. Kamu belajar baik-baik ya. Aduh, kenapa kamu mesti belajar baik-baik? Mama leskan ya. Aduh, lebih susah lagi, gitu ya. Sudah sekolah mesti les dan seterusnya. Sehingga saudara, anak-anak ya akan sulit untuk bisa mensyukuri pekerjaan. Hanya orang dewasa ya yang bisa bersyukur ya bahwa saya diberikan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang main-main. Dan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab yang ngawur. Ya, sehingga saya bersyukur hari ini ya pengurus daripada MRI Sunter boleh mengingat ya untuk Hari Ibu. Harap minggu depan juga jangan lupa ya. Minggu depan ada hari apa? Ada Pentakosta ya. Begitu ya.
Ini sedih nih ya, kalau hari Ibu kita ingat Pentakosta itu hari apa ya? Begitu ya, enggak loh ya, kita ingat ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Gitu ya, sehingga ketika Yesus mempercayakan pekerjaannya kepada para murid, apakah dia ngawur? Tidak. Karena setelah dia naik ke surga, minggu depan kita merayakan bersama-sama hari di mana Roh Kudus itu turun. Dan saudara, ini fakta. Ini realita ya. Kalau ada di antara saudara yang masih merasa, wah ini hamba Tuhannya pintar ngomong begitu ya. Apakah betul yang dikatakan kekristenan itu gampang jawabnya kok. Kalau ada yang bertanya, betul apa enggak sih? Yesus itu naik ke surga itu memberikan kuasa begitu ya. Betul apa enggak sih? Jawabnya gampang kok. Ya lihat aja toh. Kekristenan berkembang atau tidak. Begitu ya. Ya itu aja. Ya setelah 300 tahun pertama dianiaya, ada 10 penganiayaan besar ya dalam 300 tahun pertama sebelum Konstantin di akhir abad yang keempat. Kok bisa bertahan ya? Kok bisa bertumbuh ya? Kok bisa berkembang? Dari mana itu? Sehingga saudara ini benar ya, orang-orang liberal tidak percaya Yesus bangkit. Orang liberal mengatakan, mana ada orang bangkit? Tidak ada orang bangkit, itu para murid halusinasi. Tapi sama benarnya ya, orang liberal tidak ada satu orang bisa menjelaskan, kalau Yesus tidak bangkit, yang berarti juga dia tidak naik, yang berarti juga Roh Kudus tidak turun, kok gereja bisa bertumbuh ya? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Kita punya kekuatan militer apa pada waktu itu? Petrus punya berapa pisau pada waktu itu, berapa senapan pada waktu itu, tidak ada. Ya, sehingga kok bisa ya 300 tahun itu dianiaya, 300 tahun itu lama loh. Ya, hampir sama dengan Indonesia dijajah Belanda 250 tahun plus dijajah Jepang itu sekitar 50 tahun loh. Lama loh itu. Begitu ya. Dan selama 300 tahun itu ada 10 penganiayaan yang besar, yang paling berat itu pertama dan yang ke-10. Ya, sehingga kekristenan bisa lolos itu sudah miracle, itu sudah keajaiban. Bukan cuma bisa lolos ya, bertumbuh. Bahkan lebih besar daripada Yahudi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang dari 8 miliar umat manusia di dunia, ya hampir 5 miliar itu mengaku Protestan atau Katolik. 5 dari 8 miliar itu adalah orang Kristen atau orang Katolik. Dari mana? Begitu ya. Sehingga di sini kita bersyukur kepada Tuhan ya. Kekristenan bukan pokoknya kamu harus percaya, pokoknya kamu harus bersyukur. Papa pergi untuk kamu, seringkali kan juga begitu ya. Papa kerja untuk kamu, gitu ya. Masa sih, gitu ya. Benar, papa kerja untuk kamu. Kok anak tidak merasa sih, gitu ya. Tapi sama Tuhan tidak loh. Mau merasa, tidak merasa ya tinggal buka Google ya. Ya mau merasa, tidak merasa ya tinggal lihat sekarang saudara orang Kristen Yahudi atau non Yahudi. Ya mau merasa atau tidak merasa, realitanya faktanya itu ya seperti itu. Kekristenan sungguh-sungguh bertumbuh dan perhatikan ini yang bagi saya luar biasa ya. Bertumbuh tanpa Yesus pernah banyak cawe-cawe. Begitu ya. Paulus mengatakan yang terakhir dia menampakkan diri kepada saya. Yang terakhir. Yang berarti setelah Paulus ya sudah. Betul ya. Masa Yesus sering cawe-cawe, aduh kok enggak beres ini ya. Sudah saya turun lagi, saudara diberikan mimpi. Sunter dibeginikan dong. Begitu ya. Ya Mary Sunter dibeginikan. Apakah itu pernah terjadi? Gitu ya. Apakah Yesus sedikit-sedikit cawe-cawe turun lagi ke dalam dunia. Nanti apalagi cawe-cawe gitu ya. Supaya kita tidak jatuh tidak kemudian membuat gereja tidak berkembang. Apakah dari 100 orang ya menjadi 5 miliar hari ini ya, belum kalau ditambah selama 2000 tahun, Yesus apakah ada cawe-cawe? Sedikit-sedikit dia turun, sedikit-sedikit dia intervensi gitu ya, kasih bantuan apa gitu ya. Pak Tong mengatakan Yesus berdoa di surga. Yesus bersyafaat untuk kita di surga. Tapi betul loh, Yesus tidak sedikit-sedikit itu cawe-cawe. Yesus kalau sudah mempercayakan, itu mempercayakan. Begitu, dan kalau saya sungguh-sungguh merenungkan ya, karya Kristus itu karya seperti apa. Dan kalau kita sungguh-sungguh juga menyadari ya, kita itu seperti apa, saudara harus heran. Ya saya akan heran kalau saudara tidak heran. Gitu ya. Kenapa Tuhan berani mempercayakan pekerjaan yang seperti itu, yang dibayar dengan darah. Begitu ya, dibayar dengan darah, dipercayakan kepada saudara dan saya. Ya, kalau hari ini ya, misalnya ya, ditemukan lukisan Rembrandt
atau Van Gogh yang baru 90% jadi. Ya, sebelum dia menyelesaikan lukisan itu keburu meninggal. Ya, sehingga itu kenapa nggak sempat ditemukan, baru ditemukan. Dan betul ini, lukisannya Rembrandt, ya lukisannya Van Gogh, tapi baru 90% jadi. Kira-kira menurut saudara ya, mana yang lebih bernilai? Lukisan itu dibiarkan 90% jadi atau saya bantu menyelesaikan? Ya, kira-kira ya kalau saya bantu menyelesaikan ya, lukisan itu nilainya tambah naik atau tambah turun? Jangankan saya bantu menyelesaikan ya, saya kasih satu seret, langsung itu nilainya tinggal separuh loh itu. Gitu ya, saya seret, gak ada yang beli itu. Gitu ya, sehingga mending 90% lah, ya sudah bagus lah. 90% tapi at least ini 90% lukisan Rembrandt. Gitu ya, jangan ditambahi apa-apa lagi. Ya memang sih kalau 100% lukisan Rembrandt akan lebih bagus dari 90%, tapi ketimbang kamu yang nambahi, gitu ya mending ini atau bahkan mending 50% lukisan Rembrandt lah daripada kamu mesti menambahi sisanya gitu ya. Ya karena siapa kita? Ya pernah ada satu orang tur ya ke satu tempat, terus dikasih tahu, wah itu adalah piano daripada musikus besar. Masa? Langsung dia coba, ding, 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 ding. Wah memang ya bagus ini ya, bagus sekali pianonya. Ya nggak salah ini jadi piano seorang musikus besar. Ya, kemudian ini yang tour guide-nya juga agak punya nilai humor ya. Terus tour guide-nya mengatakan, oh iya loh, sekian waktu yang lalu ya, juga ada penyanyi besar yang kesini ya, juga sama kagumnya dengan Bapak. Oh gitu ya, dia juga ikut mencoba piano ini ya. Terus tour guide-nya mengatakan, oh enggak Pak, dia merasa tidak layak ya untuk mencoba piano ini. Wah itu jelek betul ya. Gitu ya, sehingga ya itu artinya kamu siapa kok mainkan piano ini. Tapi saudara kita apa lagi ya, kita siapa ya meneruskan pekerjaan Tuhan. Tapi itu faktanya loh, ya itu fakta loh. Faktanya adalah Yesus tidak banyak cawe-cawe lagi. Paulus adalah yang terakhir Kristus menampakkan diri kepada seorang manusia dalam rupa setelah dia bangkit dan naik ke surga. Dan setelah itu sudah loh. Begitu ya, dan fakta juga loh, gereja berkembang, gitu ya, fakta juga loh, sampai ke Kemayoran, fakta juga loh, sampai ke Sunter, dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Ya, sehingga saudara, sejauh mana kita mensyukuri, dan kalau kita belum mensyukuri, sejauh mana kita mau untuk menjadi lebih dewasa, supaya kita bisa mensyukuri. Ya, sehingga seperti tadi saya mengatakan ya, kalau itu orang tua kita mendapatkan promosi, apalagi andai kata orang tua kita menjadi presiden misalnya, begitu ya, yang akan dilantik bulan Oktober nanti, saudara akan berespon seperti apa? Nah tergantung. Kalau saya anak-anak, gitu saya akan merasa, aduh papa jadi presiden ya, repot ya. Dulu kuda-kudaan sama papa, ya dulu sedikit-sedikit papa. Ya terus kemudian papa jadi presiden, sudah ada acara ini, sudah ada acara itu, pagi sampai malam itu berat. Saya anak bagaimana? Ya kalau anak, saudara bisa mengerti kenapa dia bereaksi seperti itu ya. Ya karena dia anak, yang dia ingat ya dulu gambar bersama-sama dengan papa, dulu kemudian naik kuda-kudaan bersama dengan papa, jalan bersama-sama dengan papa. Sekarang mesti ada pas pampres dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga kalau itu seorang anak, kita bisa mengerti kalau reaksinya bukan bersyukur ya, malah kemudian mengeluh, kapan ini akhir masa jabatan, kapan ini, aduh papa mau running untuk putaran yang kedua ya, kapan pak saya bisa main-main sama papa, nanti umur saya berapa, nah itu anak-anak. Ya tapi juga jangan ya, seperti yang kedua, nah ini mungkin remaja ya, juga wah bersyukur ini, papa saya presiden, kenapa bersyukur? Karena follower saya akan tambah banyak ini. Gitu ya, papa saya presiden ya, nanti kalau papa saya ketemu Elon Musk, saya ikut, ya saya foto, saya posting gitu ya, maka follower Instagram saya akan tambah banyak, follower TikTok saya akan lebih banyak, istana itu seperti ini loh, udah pernah lihat kan, saya tunjukkan ya. Ya itu ya memang lebih dewasa dari anak-anak sih. Tapi tetap juga sebetulnya itu anak-anak. Hari ini banyak ya orang Kristen seperti itu ya. Saya dapat berkat dong, kan Tuhan sudah di surga. Berkat dong, begitu ya. Karena Yesus kan di surga, doakan saya dong supaya saya dapat berkat. Begitu ya, ya gak salah juga sih minta Tuhan mendoakan kita begitu ya. Tapi sebatas itu, sedewasa apa? Nah seharusnya kita tahu ya, kalau dewasa itu seperti apa. Berarti kita bersyukur
Ya kalau betul itu orang tua kita mendapat jabatan sepenting itu, kita harus bersyukur. Tapi bersyukur bukan cuma sekadar karena sekarang saya akan dapat fasilitas. Saya kalau membuka perusahaan itu gampang, tidak ada orang berani menolak saya karena saya adalah anak presiden, begitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Tapi harusnya kalau dia betul-betul dewasa, bagaimana saya boleh berbagian. Bagaimana sebagai anak saya boleh mengambil bagian apa? Ya supaya ketika papa saya sudah mendapatkan jabatan setinggi itu, betul-betul semuanya bisa berjalan dengan baik dan betul-betul itu segala hormat kemuliaan boleh diberikan kepada orang tua saya. Nah, saudara kita yang mana? Gitu ya, kita yang mana? Ya saya tidak tahu ya, saudara sudah berapa kali merayakan hari kenaikan, mestinya sudah sangat banyak. At least sebagian kita nggak tahu lagi, nggak pernah ngitung ya berapa kali kita sudah merayakan hari kenaikan. Tapi bolehkah hari ini ya sebelum kita meninggalkan hari kenaikan menyambut datangnya Roh Kudus pada minggu depan, ya bolehkah khususnya sebelum kita menyambut datangnya Roh Kudus, sejauh mana ya kita sungguh-sungguh mensyukuri ya kuasa yang diberikan kepada kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengerti ya arti kenaikan Tuhan kita itu ke surga. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengerti artinya bagi saya. Dan sejauh mana kita merasa terhormat kalau kita boleh berbagian bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kiranya kita boleh bertumbuh semakin dewasa. Kita boleh semakin mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sudah sering sekali sungguh-sungguh bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita juga sudah sering sekali bersyukur untuk Yesus yang mau berinkarnasi ke dunia menjadi manusia pada hari Natal. Tapi saudara, kapan terakhir saudara sungguh-sungguh bersyukur untuk Yesus yang naik ke surga? Kapan kita sebagai orang Kristen Indonesia khususnya bersyukur keselamatan bisa untuk segala bangsa? Sehingga pada kesempatan pagi ini izinkan saya memberikan kepada saudara kesempatan. Datanglah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah bersyukur, berterima kasih untuk kali ini. Ya, sungguh-sungguh berterima kasih bukan untuk Yesus lahir, bukan untuk Yesus mati, bukan untuk Yesus bangkit, tapi untuk kali ini sungguh-sungguh bersyukur Yesus naik ke surga, menyatakan kemenangan, mendapatkan nama di atas segala nama. Satu hari nanti akan kembali ke tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus yang boleh melibatkan saudara dan saya di dalam pekerjaannya yang besar. Mari kita bersyukur untuk kenaikan Yesus ke surga sebelum saya akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa sendiri, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang sudah memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Engkau mempunyai rencana, dan Engkau yang mengerjakan rencanamu tahap demi tahap seturut dengan kuasa-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau mungkin selama ini kami bersyukur untuk Natal, kami bersyukur untuk Jumat Agung, kami bersyukur untuk Paskah, tapi kami mungkin kurang bersyukur untuk Pentakosta. Kami juga kurang bersyukur untuk hari di mana Kristus naik ke surga. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau setelah Engkau bangkit, Engkau tidak langsung memulihkan kerajaan bagi Israel. Sehingga hari ini ya Tuhan, bagi kami, orang Indonesia, orang Tionghoa, orang Batak, orang Madura, orang Sunda, orang Banten, ya Tuhan, orang Papua, ya Tuhan, orang Timur, kami juga boleh mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih untuk boleh mengingat kami yang secara manusia bukan keturunan Abraham, bukan keturunan Ishak, bukan keturunan Yakub ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh mengingat kami ya Tuhan, dan Engkau juga boleh memilih kami, Engkau juga boleh menyelamatkan kami.
Ajar kami ya Tuhan menjadi dewasa di dalam kehidupan Kristen kami. Ya jangan biarkan kami terus menjadi anak-anak yang hanya bersuka cita ketika kami mendapat sesuatu, tapi mengeluh ketika kami mendapatkan pekerjaan daripada Tuhan. Ajar kami menghargai kepercayaan yang Tuhan mau berikan kepada kami. Ajar kami menghargai ya Tuhan yang sungguh-sungguh konsisten setelah Engkau memberikan kepercayaan kepada gerejamu. Dan kami sungguh berdoa, pakai kami kiranya ya Tuhan untuk perluasan pekabaran Injil, perluasan kerajaan surga. Secara khusus berdoa untuk MRI Sunter yang sekarang sudah berusia sekian bulan, pakai kiranya ya Tuhan di sekitar tempat ini, bahkan di sekolah ini ya Tuhan, di gedung ini, ada banyak pemuda, ada banyak remaja, ada banyak orang tua murid yang mungkin masih jauh daripada Engkau, atau bahkan juga ada orang-orang tua murid yang sudah Kristen, tapi mereka juga mungkin belum dewasa di dalam Engkau. Pakailah tempat ini kiranya untuk boleh menjangkau mereka, mendewasakan mereka ya Tuhan, sehingga melalui tempat ini Injil Tuhan boleh semakin diberitakan dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan untuk kami boleh bersama-sama menyambut Engkau ketika Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.